Shalom keluarga Tuhan yang diberkati. Tidak ada satupun keluarga kita yang tidak menginginkan keluarga kita bahagia. Dan untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, itu harus membutuhkan sebuah perjuangan. Maka perjuangan dari setiap keluarga Kristen adalah harus mantap di dalam Tuhan. Dan Tuhan berkata, bagaimana kita menjadi keluarga yang kokoh dan harmonis, kita bisa dapat diarahkan oleh Tuhan. Di dalam surat Petrus yang pertama, saya akan bacakan pasal 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi sebenarnya Tuhan sudah tahu bagaimana keluarga-keluarga Kristen bisa berbahagia. Dia berkata bahwa kalau kita mau melihat hari-hari hidup kita baik, kita mau mencintai hidup kita, maka dua hal yang kita tidak boleh lakukan, yaitu bibir kita tidak boleh mengucapkan perkataan-perkataan jahat, dan mulut kita tidak boleh berkata perkataan menipu. Karena untuk menjadi keluarga yang kokoh dan harmonis, Tuhan inginkan supaya kita benar-benar serius soal perkataan kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Kalau seorang kepala keluarga, dia berkata benar, otomatis dia akan menuai perkataan-perkataan benar dari seluruh keluarganya. Kalau seorang ibu, sebagai ibu rumah tangga, engkau berkata benar, maka engkau akan melihat seluruh keluarga akan mengalami yang namanya damai, sejahtera, dan sukacita. Anak-anak, kalau engkau berkata benar, maka engkau akan menuai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu yang membuat kenapa banyak orang-orang Kristen tidak bisa mengalami yang namanya kebahagiaan. Karena mereka tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa Tuhan sudah memberikan informasi jelas dan tegas. Kalau kita mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari kita baik, kita harus menjaga mulut kita. Kalau seorang bapak tidak bisa dipercaya hidup bekerja di luar rumah, dia akan mengalami yang namanya tekanan, bahkan bisa terjadi pemecatan. Dan itu mengakibatkan keluarga tidak bisa harmonis, keluarga tidak bisa bahagia, keluarga tidak bisa kokoh. Kenapa? Ada kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab dalam perkataannya, mungkin juga bisa menipu. Itu bisa dipecat. Dan apa yang menjadi akibat keluarga? Makanya Alkitab tadi katakan, kalau mau lihat hari-hari kita baik, maka kita harus menjaga mulut kita. Kenapa demikian? Karena memang ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 21, di sana dikatakan bahwa kalau kita tidak mau menikmati atau tidak mau mengalami kesukaran hidup, maka kita harus memelihara mulut kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi penting bagi kita semua. Kalau kita mau menikmati keluarga yang kokoh, keluarga yang harmonis, maka kita harus menjaga mulut kita dengan baik. Amin. Tuhan memberkati.